Ladies and gentlemen, before the discussion, we will listen to two keynote presentations. The first one is from Mr. Ari Sudijanto, the head of Standardization of Environment and Forestry Instruments, Ministry of Environment and Forestry Indonesia, to present about environmental safeguard for oil palm development and Folenetsing 2030, represented by Dr. Nur Sumedi. Dr. Nur, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama ingin saya sampaikan sedianya yang hadir ke sini langsung Pak Kepala Badan Pak Ari Sudianto. Hanya sampai saat ini beliau rapat dengan Bu Menteri belum selesai, sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Country Coordinator of Trades Hub Indonesia, kemudian Dr. Robert Nasi, Director General SAFOR, Profesor Dr. Heri Purnomo, Senior Scientist and Indonesia Deputy Country Coordinator for C4 Ikraf, Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB University, kemudian perwakilan dari Universitas Indonesia, perwakilan dari Center for Sustainable Finance Universitas Indonesia, dan seluruh pembicara yang diundang, panelis dan peserta, dan juga asosiasi bisnis dan petani, universitas, LSM, CSO, dan organisasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Saya ingin membacakan sambutan dari Pak Ari. Saya merasa terhormat berada di forum ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada dialog kebijakan penting ini yang akan membahas mengenai keberlanjutan minyak sawit Indonesia untuk mengatasi peraturan bebas deforestasi Uni Eropa dan Indonesia, Forest and Other Land Use Folenetsing 2030. Bapak Ibu yang saya hormati, Uni Eropa sedang menggarap undang-undang produk bebas deforestasi atau deforestation free product. Produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging, hingga produk turunannya yang masuk Uni Eropa, termasuk dari Indonesia, harus melalui uji tuntas atau due diligence untuk bebas deforestasi terlebih dahulu. Uni Eropa berupaya untuk mengurangi konsumsi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap deforestasi. Ketika nanti diadaptasi dan diimplementasikan, rencana mungkin bulan Juli atau Juni 2023 nanti, undang-undang ini tentu akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan Uni Eropa dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan. Produk yang dilarang Uni Eropa adalah yang dihasilkan dari deforestasi pasca 2020. Namun ini tentu saja masih menjadi pembicaraan, masih terus dibicarakan. Aturan ini akan mewajibkan seluruh operator dan pedagang di Uni Eropa melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa semua produk komoditas beredar di wilayah itu terjamin legal, mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan tidak menyebabkan atau terasosiasi dengan deforestasi serta degradasi lahan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa Indonesia, deforestasi puncak kita di Indonesia telah terjadi pada periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah sekarang ini 95,6 juta hektar atau 50,9% dari total daratan, di mana 92,5% dari total luas berhutan tersebut atau 88,4 juta hektar berada di dalam kawasan hutan. Indonesia pernah mencapai angka deforestasi tertinggi, yakni mencapai 3,51 juta hektar per tahun pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Luas tersebut terdiri dari atas 2,83 juta hektar lahan kawasan hutan
dan 068 hektar non kawasan hutan. Terjadinya kebakaran hutan yang hebat pada saat itu menjadi pemicu tingginya deforestasi. Deforestasi tertinggi kedua di Indonesia terjadi pada periode 2014 sampai dengan 2015 dengan luas 1,09 juta hektar yang terdiri atas 0,82 juta hektar lahan kawasan hutan dan 0,28 hektar lahan non kawasan. Angka ini jauh menurun pada tahun 2018 sampai dengan 2019 yang sebesar 462,46 ribu hektar. Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03% di periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 hingga berada pada angka 115,46 ribu hektar yang merupakan angka terendah dalam 30 tahun terakhir dan masih relatif stabil hingga tahun 2022. Dalam kurun waktu mulai tahun 2020, Indonesia telah mulai berkonsentrasi untuk melakukan koreksi-koreksi. Kegiatan reforestasi dan bukan deforestasi. Sebagai negara berkembang atau developing country yang sedang melakukan pembangunan di sana-sini, tentunya Indonesia sedang berada dalam tahapan pembangunan ekonomi. Dan ini tidak bisa menerapkan bebas deforestasi sepenuhnya. Dan saya yakin ini juga dilakukan oleh negara-negara Eropa pada saat pembangunan negaranya pada saat itu. Indonesia saat ini di satu sisi harus membuka hutan, namun di sisi lain juga sedang gencar melakukan reforestasi dan rehabilitasi untuk memperbaiki tutupan hutan. Untuk ini, langkah penting yang diambil adalah meluncurkan Volu Net Sink 2030 atau Program Forest and Other Land Use untuk 2030. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam rangka penyelarasan target penurunan emisi dalam kerangka perjanjian Paris, Indonesia menyampaikan Enhanced National Determined Contribution atau NDC yang disampaikan di Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022. Dari target penurunan emisi sebesar 29% pada NDC pertama akan diperbarui menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% NDC pertama akan diperbarui menjadi 43,20% dengan syarat. Enhanced National Determined Contribution atau NDC merupakan transisi menuju NDC kedua Indonesia yang akan diselaraskan dengan long term low carbon and climate resilience strategy tahun 2050 dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau mungkin lebih cepat. Di luar target NDC 2030, Indonesia telah berkomitmen untuk maju menuju transformasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dalam jangka panjang. Dengan menggunakan baseline dan asumsi untuk mengukur proyeksi dan skenario kebijakan 2020 sampai dengan 2030. Proyeksi business as usual dan pengurangan emisi untuk kedua skenario yaitu tanpa syarat atau CM1 dan dengan syarat atau CM2 mencakup 5 sektor yaitu energi, limbah, kemudian industrial processes and production use atau IPPU, pertanian, dan juga Volu. Volu menyumbang sekitar 17,4% atau 500 metric ton CO2 ekuivalen. Ini reduksi emisi tanpa syarat dan 25,4% atau 729 metric ton CO2 ekuivalen bersyarat dengan tentu saja bantuan internasional. Sehingga peran internasional yang disyaratkan ini dapat mendukung upaya pencapaian pengendalian perubahan iklim. Inti dari kegiatan-kegiatan Volu pada hakikatnya adalah menjaga atau mempertahankan hutan yang masih ada, serta merehabilitasi lahan kritis. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit, termasuk reformasi regulasi dan penegakan hukum.
reformasi lembaga birokrasi, moratorium dan audit izin, resolusi konflik kepemilikan lahan terutama untuk kasus-kasus perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di dalam kawasan hutan negara, kemudian intensifikasi lahan, peningkatan kapasitas petani dan perusahaan, dan juga pengendalian dari pencemaran lingkungan. Di satu sisi, kita berpikir manfaat ekonomi. Di sisi lain, kita harus memberi perhatian tinggi untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti kebijakan rendah emisi dan praktiknya. Indonesia pernah menerbitkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang telah selesai di tahun 2021. KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini fokus pada penyelesaian beberapa masalah yang telah terjadi sejak beberapa dekade yang lalu, yaitu perluasan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan ketentuan. Praktek perkebunan kelapa sawit yang ekspansif, monokultural, biasanya monokultural, dan tidak prosedural di dalam kawasan hutan telah menciptakan masalah legalitas, ekologi, hidrologi, dan sosial yang memang harus diselesaikan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau UCK, sedang diambil langkah-langkah perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan mekanismenya, seperti perubahan batas, mana yang bisa dilepaskan, dan mana yang memang harus kembali ke kawasan hutan. Terdapat perkebunan kelapa sawit existing sekarang ini seluas 16,2 juta hektar. Ini yang akan dikelola. Kebijakan pemerintah saat ini bahwa harus berpikir intensifikasi, bukan ekspansi lahan sawit baru, dan ini juga bukan deforestasi. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, perkebunan kelapa sawit adalah usaha berbasis lahan. Oleh karena itu, standar pada perkebunan kelapa sawit penting digunakan untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan, sementara bisnis minyak sawit tersebut harus terus berjalan. UU CK mengamanatkan bahwa bisnis usaha harus meningkat dan harus diiringi dengan pencegahan dan pengendalian dampak untuk kegiatan atau usaha terhadap lingkungan. Nah, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang ini sedang mengerjakan itu. Jadi fokusnya sekarang ini BSI atau yang transformasi dari Badan Litbang dan Invasi sedang mengerjakan itu, yaitu membangun standar-standar untuk mitigasi dampak lingkungan baik bagi usaha-usaha yang berisiko tinggi, risiko menengah maupun yang risiko rendah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu saja saya berharap diskusi hari ini dapat memberikan wawasan dan juga rekomendasi tentang bagaimana kita meyakinkan Uni Eropa ini, dan juga yang penting lagi adalah juga meningkatkan praktek berkelanjutan pada bisnis sawit kita, dan kelestarian lingkungan dapat ditanamkan ke dalam berbagai standar yang diimplementasikan pada berbagai sektor pembangunan kita. Terutama pada saat ini, tantangan terhadap prinsip keberlanjutan tentu saja semakin dituntut. Seperti misalnya dalam hal mengatasi krisis iklim yang terkait dengan upaya praktek pembangunan rendah emisi, di mana standar dan instrumen implementasi diperlukan untuk memastikan praktek lingkungan, sementara volume net sink tahun 2030 harapannya tercapai. Saya berharap tentu saja forum ini akan membuahkan hasil yang penting dan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BSI LHK tertanda Ari Sudianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.